Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriko Utami dengan NIM 19032163. Perwakilan dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai suksesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila dengan NIM 19032083. Perkenalkan, nama saya Syafatalita Zahra, NIM 19032-095. Pengertian. Suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan secara kumulatif dan searah yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Pengertian suksesi juga berkaitan dengan batasan waktu, karena bisa jadi perubahan jenis tumbuhan terjadi secara musiman sepanjang tahun. Nah, itu tidak termasuk suksesi, karena suksesi itu terjadi setelah rusak atau hilangnya suatu vegetasi. Kemudian, tujuan dari suksesi agar lingkungan lebih teratur dan stabil, komunitas pun menjadi lebih kompleks. Proses suksesi ekologis sesungguhnya merupakan salah satu petunjuk bagi manusia tentang bagaimana ekosistem memperbaiki dirinya jika keseimbangannya terganggu. Ketika ekosistem mengalami guncangan, baik karena faktor alam maupun karena perbuatan manusia, maka ekosistem akan berusaha untuk mengatur kembali dirinya menuju keseimbangan baru. Suksesi ekologi. Ekosistem yang terganggu, misalnya oleh erupsi Gunung Merapi, dikolonisasi oleh berbagai spesies yang secara perlahan akan digantikan oleh spesies lain. Proses ini disebut dengan suksesi ekologi. Suksesi ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah perubahan yang dimulai dari kondisi yang nyaris tidak berpenghuni, di mana tanah belum lagi terbentuk. Hal ini bisa terjadi di pulau vulkanik baru atau morena yang ditinggalkan oleh gletser yang baru saja longsor. Suksesi sekunder adalah terbentuknya komunitas baru hasil dari penyingkiran komunitas lama oleh gangguan yang tidak merusak tanah, misalnya kebakaran hutan. Terkadang daerah dengan suksesi sekunder akan kembali menjadi daerah yang mirip sebelumnya. Sebagai contoh adalah hutan yang digunduli oleh lahan pertanian. Setelah ditinggalkan, lahan ini akan terbentuk seperti sebelum digunduli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis suksesi. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan sekunder. Yang pertama itu suksesi primer, adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total, atau tidak ada organisme hidup di area tersebut karena semuanya menghilang dan tidak ada yang tersisa, sehingga terbentuk komunitas baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun oleh campur tangan manusia. Yang kedua itu ada suksesi sekunder, adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan, tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas. Pada komunitas ini, substrat lama dan sebagian kehidupan lama masih ada. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan alami, misalnya dapat berupa banjir, gelombang tsunami, kebakaran hutan, dan angin kencang, maupun oleh campur tangan manusia. Selanjutnya yaitu contoh suksesi primer, salah satunya yaitu peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Peristiwa suksesi primer yang terjadi yang pertama tahun setelah letusan, yaitu tepatnya 1884, belum ada tanda-tanda kehidupan. Lalu pada tahun 1886, vegetasi terdiri atas ganggang hijau, biru, dan tumbuhan paku. Lalu pada tahun 1867, vegetasi terdiri atas rumputan yang rapat, tumbuhan dikotil, dan berbagai tumbuhan sulur. Selanjutnya pada tahun 1906 sampai 1999 sudah mulai ditumbuhi beberapa tanaman perdu. Terdapat juga sejalur lahan hutan campur yang terdiri dari pohon hutan campur ficus dan makaranga. Lalu pada tahun 1932, lahan hutan campuran itu lebih kaya akan spesies daripada sabana rumput, tetapi masih jauh dan kurang kaya dibandingkan dengan hutan hujan primer. Slide selanjutnya yaitu contoh suksesi sekunder. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan alami, misalnya dapat berupa banjir, gelombang tsunami, kebakaran hutan dan angin kencang, maupun oleh campur tangan manusia sendiri, misalnya penebangan hutan dan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
Tahapan suksesi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, ada fase nudasi, yaitu proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka. Yang kedua, fase migrasi, proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada fase esesis, yaitu proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Yang keempat, fase reaksi, yaitu kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu fase stabilisasi. Populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang. Suksesi lebih lanjut tersusun atas suatu rangkaian rute perjalanan terbentuknya komunitas vegetasi transisional menuju komunitas dalam kesetimbangan. Clements memberi istilah untuk tingkat komunitas vegetasi transisi dengan nama sere atau seral, dan kondisi akhir yang seimbang disebut sebagai vegetasi klimaks. Untuk komunitas tumbuhan yang berbeda akan berkembang pada tipe habitat yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses suksesi. Luas komunitas asal yang rusak karena gangguan, kehadiran pemencar benih, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, kemudian iklim, jenis substrat baru yang terbentuk, lalu sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Suksesi tidak hanya terjadi pada daratan saja, tetapi juga terjadi pada daerah perairan, misalnya pada danau dan juga rawa. Danau dan rawa yang telah tua akan mengalami pendangkalan oleh tanah yang terbawa aliran air. Berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat 3 jenis komunitas klimaks. Yang pertama, hidroser, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar. Yang kedua, ada haloser, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau. Yang ketiga, ada seroser, yaitu suksesi yang terbentuk pada daratan, contohnya pada batuan, pasir, atau gurun. Selanjutnya adalah pergantian jenis dalam proses suksesi. Yang pertama yaitu strategi oportunis. Yang kedua yaitu strategi keseimbangan.